Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda, baik dalam segala suka maupun dalam duka. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-14. Mari hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui kitab Kejadian, Injil Suci menurut Matius dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Reynaldo Antoni PR. Kita sapa Romo Aldo lebih dulu ya. Apa kabar Romo? Sehat, semangat, baik-baik, sukacita. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir dalam acara ORK untuk menyapa dan meneguhkan iman para pendengar dan pemirsa setia ORK Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Aldo. Mari kita buka dengan doa singkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas segala karunia dan rahmat-Mu bagi kami semua, anak-anak pilihan-Mu untuk menjadi bangsa manusia yang selalu bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Maka semoga lewat perjumpaan kami pada hari ini, kami sungguh merasakan karunia itu untuk menjadi bekal kami, untuk terus mewartakan kabar sukacita dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang kami lakukan untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu di dunia. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan dari kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah penyeberangan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelecok. Ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan dikau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Penil, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan." Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengakuan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telingamu kepada doaku. Doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Daripadamulah kiranya datang penghakiman.
kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, bila engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu, pada tangan kananmu, terhadap pemberontak. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Aldo, dalam bacaan dari kitab Kejadian ini kita mendengar bahwa Yakub bergulat dengan seorang laki-laki hingga sendi pangkal pahanya bergeser. Betul. Yakub menginginkan berkat dari seorang laki-laki yang ia jumpai dan tidak menyerah sampai laki-laki itu memberikan berkat yang diinginkan Yakub. Romo, dari perikop ini inspirasi apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Iya, saya tidak akan masuk terlalu dalam sejarah ya, karena kalau sejarahnya tentang siapa itu Yakub, dari mana dia berasal, kita bisa baca sendiri nanti. Sendiri-sendiri ya di kitab Kejadian, tapi kita tahu satu kisah terkenal, Yakub mencuri berkat ya. Yeah. Tapi rupanya ini dia tidak mencuri, tapi dia memohon. Memohon. Nah, kalau yang sebelumnya kan mencuri berkat ayahnya ya, Ishak ya, dari kakaknya Esau. Dan bahkan itu dibantu secara langsung oleh mamanya sendiri ya kan. Ribka. Iya, Ribka dibantu sampai akhirnya Esau ini marah besar dan akhirnya membuat Yakub harus pergi kan. Pergilah daripada nanti dihajar sama kakaknya sendiri kan. Ya, kita tahu perjalanan Yakub, dia pergi lalu ketemu dengan mertuanya Laban itu, lalu di situ dia ada 2 istri dan punya anak. Lalu sampai pada suatu saat bahkan mertuanya sendiri juga ditipu sama dia. Jadi memang ini Yakub memang tukang tipu emang ini. Entah mungkin karena
dipengaruhi oleh karakter dia waktu karena dia anak bungsu, atau mungkin di keluarganya dibiarkan seperti itu, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas dia, ya kelihatan lah dari karakternya dia gampang nipu orang gitu. Ya. Tapi pada satu titik ketika dia sudah sadar, akhirnya dia mau kembali ke kampung halamannya dan untuk berdamai dengan kakaknya. Dia berani berdamai gitu karena dia udah punya banyak harta. Hasil dari dia nipu sebetulnya gitu. Jadi dia udah punya daya tawar kan. Dia mau pulang, tapi rupanya ketika sebelum pulang dia ngirim pengintai dulu mata-mata untuk lihat dulu. Masih takut juga dia. Lihat dulu udah aman belum nih, kira-kira Esau bisa nerima saya nggak. Tapi rupanya dia dengar kabar dari pengintainya itu, Esau juga sedang mencari dia dengan membawa 400 orang. 400, luar biasa. Bukan 4, bukan 40, 400, Romo. Jadi dia jiper juga ya, takut juga gitu. Takut juga, terus gimana ini ya. Aduh, ya sudah. Akhirnya, ya itu tadi kan disebut bahwa dia akhirnya bilang, yaudah sekarang kamu bawa dulu deh persembahan untuk kakakku. Siapa tahu nanti kalau persembahannya nyampe duluan, Esau hatinya melunak gitu, lalu bisa menerima saya gitu. Maka sambil dia menunggu persembahannya diantar, dia belakangan perginya sebelum dia nyebrang dari Sungai Yabok ini. Dan rupanya ternyata terjadilah sesuatu yang tadi Mbak Bay bilang yang tidak pernah diduga ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing, berarti sampai pagi itu. Betul. Dari dia tidur sampai pagi dia nggak tidur, tapi dia bergulat. Saya nggak tahu juga ini bergulatnya kayak gimana ya, apa bergulat kayak bergulat olimpiade gitu, menaklukkan, menaklukkan atau yang banting-bantingan kayak gitu, atau apakah bisa dilihat dari sisi teknis seperti itu, atau apakah bergulatnya ini lebih ke bergulat secara spiritual gitu atau secara rohani ya. Kadang-kadang kan orang bisa mengatakan, aduh saya sedang bergulat nih dengan kehidupan. Itu kan lebih ke rohani ya, spiritual. Padahal sih yang dialami mungkin ya biasa-biasa aja, cuman dia merasa kayak ada pertentangan dalam hatinya. Berat banget ya. Misalnya, aduh saya bergulat nih Romo apa? Iya ada sahabat saya tiba-tiba mengkhianati saya gitu. Saya bergulat, saya sayang sama dia, cuman dia sudah menyakiti hati saya gitu kan, kayak gitu tuh. Jadi pergulatan hati kan. Lebih ke pergulatan yang hal-hal rohani. Saya nggak tahu juga apakah yang dimaksud seperti itu, tapi ya sudahlah, biarkan saja apapun yang terjadi. Yang jelas kejadiannya ada seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai pagi hari. Laki-lakinya siapa juga nggak dikasih tahu di sini, tapi banyak tafsir mengatakan ini malaikat Tuhan atau Allah sendiri yang bergulat gitu. Nggak tahu juga ya, tapi yang jelas begitu. Ya ternyata laki-laki ini nggak menang ya lawan Yakub ya. Ternyata Yakub ini sudah memiliki asam garam kehidupan sehingga dia bisa menang bahkan terhadap laki-laki tak dikenal. Sampai akhirnya laki-laki ini memukul sendiri pangkal paha Yakub. Tahu ya pangkal paha di mana ya? Di daerah selangka itu ya. Di atas itu. Yang membuat akhirnya Yakub ini pincang. Ya, terkilir sendi pangkal pahanya. Tapi yang mau saya soroti adalah ini ya. Kalimat ketika setelah Yakub ini mohon berkat, lalu ditanya namanya siapa kamu? Oleh laki-laki itu, nama saya Yakub. Lalu setelah itu dia bilang namamu bukan lagi Yakub, tetapi diganti sebagai Israel. Jadi saya menduga kayaknya ini cerita ditaruh di situ untuk memberi asal muasal kali ya kepada bangsa Israel. Ini loh nama bangsa kalian, namanya Israel. Jadi semua orang yang lahir dari Israel itu harus berani bergulat. Mungkin ya, harus berani bergulat. Nah ini Israel bilang apa? Melayankan Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Israel dikasih nama karena Yakub menang melawan Allah, melawan manusia. Makanya orang Israel ini menangan ini. Nggak mau kalah gitu ya. Bangsanya ini nggak mau kalah gitu. Nggak mau kalah. Tapi pertanyaan berikutnya kan, artinya menang melawan Allah dan menang melawan manusia itu apa gitu? Apakah dengan berarti kita harus memerangi Allah, memerangi manusia? Ya kan? Allah kok diperangi?
Lagi pula kalimat menang melawan Allah aja udah aneh gitu. Betul. Kita nggak mungkin menang. Betul. Kita siapa ya Romo? Cuma ciptaan. Iya, nggak mungkin menang melawan Allah, dan bahkan kalau manusia oke lah, tapi kalau melawan Allah sulit ya. Tapi kalau saya melihat dari pengalaman Yakub yang 20 tahun dia pergi, lalu dia berjuang sedemikian rupa dengan menipu sana sini. Saya sendiri melihat arti dari menang melawan Allah adalah Yakub sampai detik itu berhasil hidup. Gitu. Setelah berbagai macam ya apapun lah yang ditimpakan kepadanya gitu, dia tidak menyerah terhadap hidup, dia tetap memperjuangkan hidup. Dan dia bisa hidup sampai detik itu gitu. Dan bahkan dia mau kembali ke kampung halaman dan mau berdamai dengan kakaknya. Nah, ini yang arti yang kedua ya. Jadi menang lawan manusia itu artinya orang itu mau damai. Damai sama musuhnya gitu. Atau mungkin yang dipermusuhkan atau yang membenci dia mau damai. Itu dalam arti itu saya kira ya. Jadi menang lawan Allah, menang lawan manusia itu bukan kita berperang lalu kita jadi yang lebih berkuasa. Menang lawan Allah artinya kita menang terhadap kehidupan. Ya. Kehidupan yang seringkali menggencet, ya, membuat kita putus asa mungkin, membuat kita hopeless, mau menyerah. Ada orang-orang yang mau menyerah gitu. Terus akhirnya udah Tuhan saya nggak sanggup lagi. Gitu. Udah saya sampai sini aja gitu. Saya udah nggak mau terus lagi gitu. Tapi Yakub bilang bergulatlah. Betul. Siapa tahu kamu yang menang gitu. Kadang-kadang orang belum bergulat udah menyerah. udah mundur duluan gitu. Belum nyoba, belum berenang, udah pakai baju duluan gitu. Belum nyoba, udah mundur duluan. Siapa tahu meskipun kalah pertandingan pertama, kita belajar sesuatu, lalu pertandingan kedua kita bisa menang. Gitu. Menang artinya ya kita tetap hidup ya, tetap berjalan, tetap punya semangat. Ya bisa naik kelas sih istilahnya ya. Jadi tadinya mungkin level kita di level 1, lalu gara-gara kita akhirnya bergulat, naik level tuh, naik level 2 ya. Sama juga menang melawan manusia ya. Menang melawan manusia artinya yaitu ya berdamai ya. Kita mampu bersaudara dengan setiap orang. Tidak kalah dengan ego pikiran kita sendiri yang menganggap kita mungkin lebih dari yang lain. Saya yang benar, dia yang salah gitu. Tapi justru menang itu adalah ketika kita mau kalah. Benar ya. Ya kan kita jadi menang karena kita mau kalah gitu, mengalahkan diri sendiri lalu kita membina silaturahmi, membina ya persahabatan ya. Misalnya bulan lalu ya waktu Idul Adha itu ya saya datang ke beberapa masjid itu bawa kambing. Bagi saya yang menang adalah persaudaraan saat itu. Waktu itu ditanya ya ada OMK nanya sama saya, Romo kenapa Romo repot-repot gereja Katolik menyumbang kurban kepada teman-teman yang Muslim? Ini bukan soal agama atau bukan juga soal saya keharusan supaya dilihat orang, enggak, tapi karena atas nama persaudaraan. Kita ikut bergembira sama teman-teman kita yang sedang merayakan hari rayanya. Ya kita ikut sumbang supaya mereka bisa merayakan. Siapa tahu mungkin mereka kesulitan dapat kurban, lalu ketika nggak bisa kurban, lalu nggak bisa merayakan. Ya kita bisa, ya kita bantu. Ya meskipun kambingnya kemarin kurus-kurus. Kan saya tanya ya, kok kurus-kurus ya? Ternyata memang sengaja kurus-kurus supaya dagingnya berasa. Karena kalau gemuk, ntar lemaknya. Lemaknya disingkirkan. Iya, kebanyakan lemak yang disingkirin kalau gemuk. Oh gitu ya, saya juga baru tahu. Oh gitu ya. Terus saya bilang ya semoga berkah, nanti doakan kami juga. Supaya mungkin tahun depan bukan kambing, mungkin bisa sapi. Gitu. Wah iya Romo, terima kasih. Semoga berkat. Wah ya udah kalau gitu. Ya kayak gitu-gitulah maksud saya. Menang melawan Allah, menang melawan manusia. Sehingga akhirnya jadi berkat ya. Menang melawan Allah, kita memperjuangkan hidup, lalu hidup itu jadi berkat. Menang melawan manusia, kita terus mengusahakan kedamaian, persaudaraan. Ya dengan demikian perdamaian dan persaudaraan itu juga jadi berkat. Seperti akhirnya laki-laki itu kan memberkati Yakub. Betul. Ya Romo, tadi seperti yang Romo kisahkan sejak masih dalam kandungan saja, Yakub ini udah
udah curang gitu ya, curang. Dan dalam seluruh kisah tentang Yakub kita tidak pernah melihat bahwa Yakub itu melakukan sesuatu yang benar. Dia selalu membuat kesalahan demi kesalahan, tetapi hebatnya kasih karunia Allah itu selalu menyertai dan sampai akhirnya mengubah dia menjadi manusia baru seperti yang tadi Romo jelaskan. Berdamai dengan Allah, dekat dengan Allah, tidak kalah oleh kehidupan seberapapun besarnya dia menekan. Juga kemudian mau membuka diri, mau berekonsiliasi terhadap kakaknya. Luar biasa ya Romo, ini juga tentang kisah kasih Allah kepada manusia. Ya. Janjinya juga tetap nyata, pun meskipun orangnya nggak tahu aturan kayak gitu. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin hidupnya penuh dengan kecurangan, janji Allah tetap terlaksana. Dia memberi kesempatan kapan orang itu mau berubah. Gitu. Yakub kan akhirnya ya udah dia balik kan, mau berdamai, dia mau bertahan, dan dia juga mau rekonsiliasi sama keluarganya. Dan ternyata nanti kisahnya kan akhirnya mereka baikan sama kakaknya. Iya, damai semua ya Ron. Damai semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita renungkan apa saja yang sudah diberikan oleh Romo Aldo. Dan untuk kita sendiri, kita perlu juga berefleksi. Apakah kita hancur karena pergulatan dalam hidup, atau kita menyerahkan pergulatan kita berjalan bersama Tuhan dan akhirnya mendapatkan berkat dari Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Reynaldo Antoni PR dan saya, Bernadette Esther. Sekarang, mari kita lanjutkan percakapan rohani kali ini dari Injil Suci menurut Matius. Romo Aldo, dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, ada kisah tentang penyembuhan seorang bisu yang kerasukan setan, mukjizat yang memancing kekaguman orang banyak, tetapi juga kritik pedas dari orang-orang Farisi ya Romo. Juga berkisah tentang Yesus yang tak henti-hentinya berkeliling dan mengajar di berbagai tempat, merasa prihatin kepada orang banyak. Yesus iba karena mereka terlantar bagaikan domba yang tidak bergembala. Romo Aldo, apa yang hendak Romo sampaikan dari perikop ini? Tentu perikop bacaan Injil ini masih ada kaitannya dengan bacaan pertama tadi. Kalau di Yakub kan dia bergulat melawan Allah dan melawan manusia dan dia menang. Seolah-olah Allah dan manusia itu lawan kita gitu. Tapi kalau di dalam bacaan Injil ini sepertinya konsepnya dirubah. Karena dalam Yesus kita tidak lagi bergulat melawan Allah dan manusia. Justru Allah dan manusia bersama-sama dengan kita. Dalam Yesus itu semua diperdamaikan. Kita diperdamaikan dengan Allah dan sudah diperdamaikan dengan manusia yang lain. Nah terus kalau gitu kita ngelawan siapa sekarang? Nah gitu. Karena Yesus sekarang udah berada di pihak kita. Allah berada di pihak kita dan manusia juga berada di pihak kita. Nah justru di sini ditunjukkan apa yang harus kita lawan. Yang kita lawan pertama adalah setan. Setan yang pada waktu itu dipercaya dapat merasuki orang dan menyebabkan penyakit. Jadi setan dan segala anak keturunannya yang jahat-jahat itu yang membuat manusia menderita. Jadi yang kita lawan sekarang adalah penderitaan. Yang kita lawan adalah sakit. Yang kita lawan adalah kezoliman, apalah itulah istilahnya. Pokoknya semua pekerjaan-pekerjaan yang jahat lah. Itu lawan kita sekarang. Dan kita harus menang karena backingan kita sekarang adalah Tuhan dan manusia yang lain. Makanya kalau misalnya kayak Paus gitu ya, kalau nulis ensiklik gitu pasti ditujukan kepada semua orang yang berkehendak baik. Jadi dia merangkul semua. Manusia itu bukan lawan, tapi ayo yang berkehendak baik kita bareng-bareng. Siapapun dari negara manapun, dari agama manapun, ras manapun, asal engkau berkehendak baik kita teman. Mari kita lawan sama-sama kejahatan, perang, penyakit, ya. Seperti yang dibuat Yesus pada orang-orang di kota dan desa itu ya. Mengajar dengan baik. Ngajar itu berarti kan soal pendidikan. Ya. Mengajar, kalau ini sih mengajar di rumah-rumah ibadat ya, tapi saya pikir juga mengajar di rumah-rumah, bukan aja rumah-rumah ibadat. Di keluarga,
orang tua ngajar nggak yang benar tuh Benar. anak-anak. Jangan sampai ya. Ya semoga kalau melihat misalnya anaknya kok nggak bisa diatur. Benar. Pertanyaannya di rumah diajarin Betul. disiplin nggak gitu. Saya masih ingat dulu mama saya jadi Romo ini juga sebagian kecil atau mungkin sebagian besar itu karena pola pendidikan di rumah. Iya. Saya anak sulung, mama saya udah kalau dibandingin sama barak militer itu lebih barak militer kayaknya. Pendidikannya strict. Iya, strict banget kalau mama saya, karena mama saya orang Batak, mama dulu pernah masuk biara juga, jadi biarawati bentar doang. Jadi di rumah itu udah kayak biara itu. Doanya, bangunnya, jam ini, jam itu, pulang sekolah jam segini harus pulang, jam segini belajar, harus tidur. Wah, pokoknya disiplin tinggi. Disiplin. Dan kayak ya udah kalau melanggar sikat gitu. Dulu sih nggak ngerti ya saya ya, tapi waktu udah berjalan waktu, mungkin sekitar 10-20 tahun kemudian baru sadar bahwa disiplin itu penting. Karena bagi saya disiplin itu membuat kita hemat energi. Karena udah otomatis gitu. Benar. Bangun jam 5, udah otomatis aja, kita nggak usah mikir apa-apa, udah bangun, ngikut, mandi, dan sebagainya, misa, dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita nggak disiplin, energi kita habis. Betul. Kita tuh pengen bangun pagi tapi males. Terus energi kita habis di situ, ngelawan pikiran kita sendiri gitu. Energi kita habis, akhirnya nggak bangun-bangun. Pekerjaan nggak terselesaikan nggak tuntas dengan baik. Padahal kalau kita bisa bangun lebih awal, kita bisa punya waktu yang lebih banyak untuk do whatever apa yang kita mau lah gitu ya. Mau olahraga dulu, mau nyiapin sarapan dulu, macam-macam gitu. Bisa berangkat lebih awal juga. Gitu. Ya kayak gitulah, mengajar, mendidik dari rumah sebetulnya, juga mendidik diri sendiri, berusaha belajar. Itu kan berarti apa? Melenyap kebodohan itu juga salah satu pekerjaan setan. Betul. Kemalasan juga. Kemalasan, kebodohan kan salah satu dari akar dosa kan. Sohib ya. Kebodohan, kemalasan, maka kita lawan mereka dengan pendidikan, dengan disiplin, dengan ketertiban, dengan komitmen. Itu yang kita kalahkan. Jadi kalau kita sudah mulai bisa komit, kita sudah mulai disiplin, kita sudah mulai rapi, mulai tertib, mulai transparan, maksudnya transparan pekerjaannya, jujur gitu. Betul. Itu sudah berada dalam track yang benar bahwa kita sedang melawan kejahatan sama-sama gitu. Itu dari level yang paling kecil sampai yang paling besar ya, dari tingkat keluarga sampai tingkat negara. Sekarang pertanyaannya dari tingkat yang paling besar misalnya negara, disiplinkah orang-orang kita, masyarakat kita, tertibkah, rapi nggak, gitu. Bersih, rakus tidak, ya kayak gitu-gitulah ya. Terus misalnya mewartakan Injil, kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melenyapkan segala penyakit. Ya. Penyakit yang menyerang 3 unsur manusia itu ya, penyakit tubuh, penyakit rohani, penyakit jiwa. Sakit jiwa. Ya. Kalau sakit jiwa kan seringnya begini ya. Berarti ada yang nggak beres dengan korslet di sini, dengan kehendak, dengan motivasi. Itu ada yang nggak beres. Rohani ya kering, sakit rohani kering, lalu kita mencari-cari yang bisa memenuhi diri kita, tapi kadang-kadang carinya dari hal-hal yang tidak baik, mungkin narkoba, alkohol, atau apapun lah, hiburan yang nggak sehat gitu. Dan penyakit tubuh, orang nggak jaga dirinya. Penyakit tubuh juga, dan ini pekerjaan bersama-sama, ya nggak bisa pekerjaan sendiri. Kadang-kadang, misalnya contoh, di Jakarta, kadang saya kalau keluar sebentar aja itu balik-balik, baju udah bau bensin. Polusinya luar biasa. Ya makanya ini manusia harus jadi tim. Jadi nggak boleh berpikir bahwa manusia yang lain adalah lawan kita. Enggak, kita harus berpikir bahwa Allah sekarang adalah tim kita. Dan manusia yang lain, mau dari golongan manapun juga tim kita. Jadi, kalau orang masih menganggapan bahwa manusia yang lain adalah lawan kita, itu nanti buahnya adalah pemerasan, penyalahgunaan. Ya korupsi itu kan terjadi karena yang satu menganggap yang lain musuhnya yang harus dibinasakan. Padahal kalau
yang satu menganggap yang lain tim, Iya. satu saudara seperti Yesus ini. Yang disingkirkan bukan manusia, Iya. tetapi kejahatan Betul. atau kelemahan yang ada Iya. di dalam diri manusianya, bukan Iya. manusianya yang dihilangkan, Betul. tapi penyakit, kelemahan, Iya. kebodohan, Iya. dan sebagainya. Dan ini seperti yang Yesus bilang, perlu keterlibatan banyak orang. Betul. Makanya dia bilang, tuayan banyak. Iya. Pekerjaan ini nggak habis-habis ini. Bener nggak? Benar. Ya kan? Pekerjaan melenyapkan kelemahan ini ada aja orang sakit. Kita udah sembuhin 1, datang 10. Ya kan? Kita udah minterin 1 orang, datang 20. Iya. Jadi pekerjaannya nggak akan bukan pekerjaan yang akan tepat selesai sampai kiamat kayaknya. Kan? Maka kita butuh pekerja-pekerja itu. Iya. Makanya Yesus bilang, minta sama Tuhan doa yang banyak-banyak. Iya. Doakan pemerintah kita. Iya, betul. Doakan Romo-Romo. Ya. Iya. Sudah ada hari khusus Romo setiap Sabtu pertama. Iya, Ya, doakan doa imam-imamnya, doakan imam-imam, gerejamu, parokimu, doakan keluarga, Betul. doakan orang tuamu, doakan pemerintah. Ya, semua orang lah, semua manusia ini didoakan supaya bukannya doanya itu bukan supaya mereka terlibat, tapi arah yang mereka lakukan itu menjadi arah kita bersama, gitu. Bahwa peperangan kita ini bukan peperangan melawan manusia yang lain, tapi kita peperangan melawan kejahatan. Gitu. Kalau perang kayak negara-negara itu kan harusnya yang diperangi itu adalah perangnya itu sendiri. Betul. bukan perang melawan manusia di negara lain, tapi yang harus diperangi adalah ya kehendak untuk perang itu sendiri yang harus diperangi supaya terjadi kedamaian gitu kan. Paus Leo ke-14 juga kan waktu habis dipilih keluar dari balkon itu dia bilang ya damai sejahtera. Yang harus diperangi ya perangnya itu supaya kita damai. Damai itu adalah keadaan dari mana kita benar-benar menang tadi, balik ke Yakub tadi. Menang melawan kejahatan. Mau apa lagi? Mau cari apa lagi kalau gitu kan? Ya Romo, mungkin kita juga berpikir saya bisa apa dengan kondisi seperti ini. Tetapi tadi Romo juga menyebutkan doa. Doa itu yang doa penting udah paling, hasil. Iya, doa itu jadi semacam energi yang roh yang menggerakkan kita, gitu. Doa yang tak kunjung putus. Minimal kalau kita mendoakan orang-orangnya nggak berubah, paling nggak doanya itu menggerakkan kita dulu. Gitu. Kita yang pertama-tama ikut terlibat. Gue mau ikut ini. Wah kayaknya di paroki ada anak-anak, misalnya anak-anak sekolah negeri yang orang Katolik, tapi tidak dididik imannya dengan baik. Kebetulan pengen gitu. Tiba-tiba kita punya terpanggil untuk mau gabung ngajarin anak-anak sekolah Katolik yang sekolah di negeri. Yang mungkin nggak dapat pendidikan iman misalnya gitu. Ikut jadi volunteer persing ya. Itu bisa. Volunteer apapun lah, gereja banyak lah itu ya, kategorial. Minimal itulah habis dari doa yang kita ungkapkan itu menggerakkan kita sendiri. Nanti masalah apakah itu menggerakkan orang lain dan nanti kita mohon karya Roh Kudus lah. Bagaimana, tapi jelas kalau kita bersama-sama ada segelintir orang yang membuat tanda bahwa kita bersama-sama berusaha berjuang untuk melawan segala macam kelemahan, kejahatan dan penyakit pekerjaan-pekerjaan setan ini. Dan itu dilihat oleh orang yang lain, harapannya banyak orang yang tertarik untuk ikut gabung. Gitu. Juga membawa jiwa-jiwa serta menyelamatkan jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Tuhan menyapa kita dan juga bertanya, apakah kita semua sudah terlibat dalam pekerjaan Allah? Mari kita renungkan, dan karena ini kita sudah berada di penghujung acara, kita akan menutup acaranya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Aldo. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kami dengan segala hal yang Kau berikan dalam diri gereja Sang Tubuh Mistik Kristus, yang di mana Roh Kristus hadir di dalamnya. Semoga kami pun juga menyadari kekuatan rohani yang ada di dalam diri kami, sehingga kami boleh bersatu untuk terus mengusahakan kedamaian, untuk terus mengusahakan belas kasih kepada siapapun
mulai dari orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kami. Sehingga pekerjaan-pekerjaan Allah boleh terus hadir, melawan segala kejahatan, melawan segala penyakit dan kelemahan, sehingga cita-cita akan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama boleh menjadi cita-cita yang sungguh terjadi karena usaha yang kami lakukan bersama dengan Engkau sendiri. Maka kami mohon berkat-Mu untuk hadir menyertai kami semua dalam segala karya dan pelayanan kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Renaldo Antoni. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih.